Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. "Rani cantik, nanti gua antar pulang ya," ucap seorang pria menghampiri mejaku pada saat jam istirahat. Itu adalah Reza, teman sekelasku yang tidak pernah berhenti mencoba untuk menggodaku. "Makasih, gak usah. Gua mau nyelesain makalah dulu pas pulang sekolah." Aku berusaha menolaknya. Memang aku sengaja menjaga jarak dari Reza, karena dia terkenal sebagai anak orang kaya yang tidak tahu sopan santun. Kecewa dengan jawabanku, Reza memukul meja dan meninggalkan aku begitu saja. Aku sedikit menghela nafas. Semoga saja dia segera berhenti untuk menggangguku. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 3 sore. Aku dan teman kelompokku baru saja menyelesaikan makalah tugas kelompok dan kami bersiap untuk pulang. Anak-anak lain sudah pulang terlebih dahulu, namun hal yang tadi kukhawatirkan ternyata benar terjadi. Reza dan teman-temannya terlihat menunggu di depan gerbang. Aku berjalan keluar dengan bersembunyi di belakang teman-temanku. Tapi sepertinya Reza tetap menyadarinya dan menghampiri kami yang hendak keluar. "Ayo Rani, pulang sama gua ya," ucapnya sambil menghadang kami. "Rani gak mau, dia kan tadi udah bilang." Salah seorang temanku mencoba untuk membelaku. "Elu gak usah ikut campur. Rifki, urusin nih teman-temannya Rani." Reza mengancam sekaligus memerintahkan teman-temannya. Rifki dan teman-temannya menghampiriku dan menggiring teman-temanku untuk meninggalkan sekolah. Kini hanya tinggal aku dan Reza di pintu gedung sekolah. "Apa-apaan kamu, Reza?" Aku mencoba melawan dan meninggalkannya, namun tubuhnya yang besar menghalangiku untuk keluar. Kali ini Reza semakin nekat. Ia menarik tanganku dan memaksaku menuju lorong buntu sekolah yang bisa menjadi tempat tongkrongan anak-anak yang cabut dari pelajaran. "Jangan aneh-aneh lu Reza, gue bakal teriak." Sebuah ancaman kulontarkan kepadanya. "Percuma lu teriak, sekolah udah kosong. Itu satpam cupu udah gue kasih duit buat dia pergi. Udah, kamu nurut aja." Wajah Reza terlihat semakin menjijikan. Ia semakin nekat memelukku, menjambak rambutku dan mencoba untuk menyiumku. Aku mencoba untuk melawan sekuat mungkin, namun tenagaku jelas kalah jauh dari Reza. Tolong, bakal gue laporin ya, gue pastiin lu masuk penjara," ancamku pada Reza. Namun Reza malah balik mengancam. "Coba aja kalau berani, aku pastiin keluargamu gak akan selamat." Aku hanya menangis dan terus berteriak berharap ada seseorang yang menolongku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Terlihat seorang pria keluar dari kelas yang tak jauh dari tempat aku berada. Tubuh Reza terlihat ditarik ke belakang dan sebuah pukulan melukai wajahnya. "Brengsek!" Reza tidak terima dan mencoba membalas, namun pria itu menahan tangannya dan membalas dengan sebuah pukulan telak lagi di wajahnya. "Pergi lu dari sini," ucap pria itu. "Nandar, ngapain lu ikut campur? Cari mati lu," ancam Reza. Ternyata orang itu Nandar, salah satu murid yang dianggap aneh di kelas sebelah. Dia dianggap aneh karena jarang berbicara dengan orang lain dan selalu sibuk dengan Walkman radionya. Tak bergeming dengan ancaman dari Reza, Nandar malah memutar Walkman dan menunjukkan rekaman yang terdengar dari Walkman-nya. "Kalau lu cari masalah sama Rani, rekaman kejadian tadi bakal gue jadiin barang bukti buat kepala sekolah. Enggak, tapi buat polisi." Kali ini Nandar yang balik mengancam. Reza terlihat gentar. Ia segera merapikan bajunya dan segera meninggalkan kami. "Baju lu sobek tuh, pakai nih." Nandar kemudian melemparkan jaket hoodie berwarna hitam miliknya kepadaku. "Makasih ya." Aku segera mengenakan jaketnya, namun Nandar terlihat meninggalkanku begitu saja. "Nandar, tunggu." Segera aku berdiri dan menyusulnya, namun ia tetap berjalan tanpa memperdulikanku.
Aku mengikutinya sampai keluar gerbang sekolah dan mencoba untuk membuka pembicaraan. "Makasih ya Nandar, kalau nggak ada kamu nggak tahu apa jadinya aku tadi," ucapku sambil mencoba mengejar berjalan di sebelahnya. Namun ia tidak membalas, malah membuka Walkman-nya dan mengeluarkan kaset di dalamnya. "Nih, gantiin kaset gua. Tadi malah gua pakai buat ngerekam suara Reza." Nandar menyodorkan sebuah kaset bertuliskan nama sebuah band. "Iya, maaf ya." Sumpah, ini orang aneh banget. Jarang-jarang aku dicuekin cowok kayak begini. "Nandar, ini kaset Silon Seven kan? Album 07 Desember?" Tanyaku sambil menunjukkan gambar di kaset itu. "Iya, kamu dengerin juga?" balas Nandar yang mulai menanggapiku. Aku tidak membalas pertanyaannya dan hanya menyanyikan salah satu lirik dari kaset itu. "Heh, kok malah bengong?" Aku mencoba menyadarkan Nandar yang tak berhenti menatapku. Enggak, suara kamu bagus." Wajah Nandar sedikit memerah, semerah senja yang mengantarkan kami berpisah di sebuah persimpangan menuju rumah kami masing-masing. Hari ini benar-benar tidak biasa. Rasa kesalku pada Reza seolah terlupakan ketika aku mencium aroma parfum Nandar dari hoodie yang sedari tadi tak kulepaskan dari pelukanku. Di hari berikutnya Reza tak lagi berani mendekatiku. Sebagai rasa terima kasihku pada jam istirahat, aku mengantarkan bekal makanan siang ke kelas Nandar. Namun aku tak menemukannya di meja. "Rani, cari siapa?" tanya Ani, salah seorang teman sekelasku dulu yang kini sekelas dengan Nandar. "Nandar kemana ya?" "Lah, tumben nyari Nandar. Ada apa ayo?" ucapnya menggoda. Enggak. Cuman mau ngelengkapin data OSIS," jawabku sambil mencoba menyembunyikan bekal makanan di belakangku. "Oh, biasanya dia di pojokan gudang tuh, dengerin Walkman biar gak ketahuan guru." "Oh gitu, ya udah, makasih ya Ani." Aku segera berlari menuju tempat yang ditunjukkan oleh Ani. Dan benar saja, Nandar sedang menyendiri di sana mendengarkan Walkman. "Nandar!" Aku mencoba memanggilnya, namun ia tidak bergeming. Kulepaskan earphone dari kepalanya dan berteriak sekencang-kencangnya. "Weh, Nandar!" Nandar langsung tersentak dengan wajah yang lucu. "Ngapain sih Rani? Ngagetin aja," protes Nandar. "Ini aku buatin bekal, dimakan ya." Sebuah kotak bekal ku berikan kepadanya. "Gak mau." Sebuah jawaban dingin keluar dari mulutnya. Enak tahu." Aku tidak menyerah. Segera aku membuka kotak bekal buatanku dan memaksa untuk menyuapkannya ke mulut Nandar. Karena takut seragamnya kotor karena makanan, ia hanya pasrah menerima suapanku. "Itu kamu dengerin apa sih? Silon Seven?" tanyaku sambil merampas sebelah earphone miliknya. "Gimana bisa dengerin Silon Seven? Kasetnya aja kan belum lu ganti. Ini rekaman radio semalam, cerita horor," jawab Nandar. "Cerita horor? Jangan bilang radio tengah malam," tanyaku kepadanya. "Iya, kamu dengerin juga?" "Gila, dengerin lah. Aku fans berat Mas Ardian. Cuman akhir-akhir ini aku sering ketiduran gak bisa dengerin. Aku gak nyangka bocah penyendiri seperti kamu ternyata punya beberapa kesamaan dengan hobiku." "Sama, tiap dengerin gue juga sering ketiduran. Makanya gue rekam biar bisa dengerin besoknya," jelas Nandar. "Mau dong, aku ikutan." Tanpa izinnya aku terus menggunakan sebelah earphone milik Nandar. Dan seterusnya, pojokan gudang yang kotor dan gelap ini menjadi tempat kami menghabiskan waktu istirahat dengan ditemani cerita dari radio tengah malam. Suara telepon rumah berbunyi. Terlihat ibu yang mengangkat telepon itu. "Rani, telepon." Suara ibu menggema sampai ke kamarku. "Dari siapa, Bu?" teriakku yang masih bermalas-malasan di kasur. "Dari Nandar, katanya teman sekolah kamu." Tanpa menunggu lama, aku segera berlari secepat mungkin dan merebut gagang telepon itu dari ibu. Ibu hanya menggeleng-geleng melihat kelakuanku. Nandar, tumben telepon. Kenapa?" Aku segera berbicara dengan menghaluskan suaraku. "Kalau nggak sibuk, temenin gua mau nggak?" Terdengar suara Nandar yang sedikit tertahan. "Temenin kemana?" tanyaku pada Nandar. "Ke toko kaset,
Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, udah malam juga. Jawabnya yang terdengar ragu. Mau, kamu di mana? Jelas saja aku mau. Tidak mungkin aku menolak ajakan Nandar. Di telepon umum di ujung gang rumah kamu. Aku tunggu di sini ya. Sebentar, dia sudah di dekat rumah. Kamu udah di dekat rumah. Kenapa nggak langsung ke sini? Tunggu di rumah aja. Aku mencoba mengajak Nandar menunggu di rumahku. Takutnya persiapanku cukup lama. Enggak ah, gue tunggu di sini aja. Kalau nggak mau ikut ya nggak jadi. Balasnya dengan mengancam. Terdengar suaranya agak sedikit grogi. Iya, aku kesana. Tunggu ya. Aku segera ganti baju, berdandan seadanya dan berpamitan kepada ibu. Nunggu lama ya? Aku menepuk pundak Nandar yang terlihat masih mendengarkan earphone dari Walkman-nya. Enggak kok, kan emang gue yang ngajak. Maaf ya, ngajak keluar malam-malam. Jawabnya dengan wajah yang terlihat cool, apalagi didukung dengan stylenya yang cukup keren saat berpakaian bebas. Kok minta maaf? Gak apa-apa kok, aku seneng. Aku membalas ucapannya, namun aku yakin saat ini mukaku pasti terlihat memerah. Apalagi tangan Nandar mencoba menggandeng tanganku dengan ragu. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, aku meraihnya dan menyenderkan kepalanya di lenganku. Sangat menyenangkan. Nandar memiliki selera musik yang bagus. Banyak sekali kaset yang ia rekomendasikan dan ia berjanji akan meminjamkan miliknya kepadaku. Namun sayangnya, hal yang tak diduga pun terjadi. Saat perjalanan pulang, kami berpapasan dengan Reza dan teman-temannya. Wajahnya terlihat kesal menatap kami. Segera saja Nandar maju dan menyembunyikan aku di belakangnya. Oh, jadi kamu lebih memilih bocah anjing ini daripada gua? Ucap Reza dengan wajah yang kesal. Aku tidak menjawab dan hanya bersembunyi di belakang Nandar. Udah Reza, jangan ganggu Rani lagi. Sekarang dia pacar gua. Nandar mencoba memperingatkan Reza. Pacar? Nandar bilang aku pacarnya. Sumpah demi apapun. Walaupun di tengah ancaman Reza, aku merasa senang. Rasanya aku ingin segera memeluk punggung Nandar. Lihat aja kamu Rani, nanti lu yang bakal mati-matian nyariin gua. Ancam Reza yang segera meninggalkan kami bersama teman-temannya. Setelah kepergian Reza, Nandar mengantarkan aku sampai di depan rumah. Nandar, tadi kamu bilang ke Reza kalau aku pacar kamu. Tanyaku sambil memandang wajah Nandar dengan senyum manja. Iya, sorry, gak boleh ya? Jawab Nandar dengan wajah malunya. Boleh kok. Sebuah kecupan ku berikan di sebelah pipi Nandar dan segera masuk dengan menahan rasa malu semalu-malunya. Aku melihat dari jendela. Nandar masih di depan rumah sambil memenggangi pipinya yang aku cium itu dengan senyum di wajahnya sebelum ia berlari untuk pulang. Besoknya aku sah menjadi pacar Nandar. Semua terasa begitu menyenangkan. Aku selalu berangkat pagi dan tak sabar untuk selalu bertemu dengan Nandar. Dan jam istirahat selalu kami habiskan berdua di pojokan gudang dengan mendengarkan Walkman-nya. Namun sayangnya hal indah itu tidak berlangsung lama. Hujan deras terjadi sepanjang hari hingga malam. Sepulang sekolah aku hanya menghabiskan waktu di rumah hingga malam dan tertidur. Tidak lama setelah aku memejamkan mata, suara petir yang menggelegar membangunkanku. Lampu kamarku tidak lagi menyala. Aku mencoba melawan rasa kantukku untuk keluar. Namun semua itu terhenti oleh suara ketukan dari jendela kamarku. Kamarku di lantai 2. Lagi pula di luar hujan deras, bagaimana bisa ada seseorang yang mengetuk kamar jendelaku. Aku mendekati jendela kamar mencoba memastikan asal suara itu. Namun belum sempat mendekat, jendela kamarku bergeser dengan sendirinya. Sebuah tangan besar yang pucat dan basah merayap mencoba masuk ke kamar. Perlahan mulai terlihat rambut yang acak-acakan dan wajah sesosok makhluk yang menyeringai dengan mulutnya yang dipenuhi taring perlahan masuk ke kamarku. Tubuhku terjatuh. Rasa takut yang muncul mencegahku untuk berlari. Setan itu merayap di tanah menghampiriku. Aku berusaha menyeret kakiku menuju pintu dan berusaha untuk membukanya. Namun itu percuma. Sebuah kekuatan menahan pintu ini untuk terbuka. Tolong! Aku mencoba berteriak sekeras mungkin, namun suara derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tangan pucat itu menahan kakiku dan perlahan merayap menindih tubuhku. Saat ini di hadapanku terbaring sesosok wajah makhluk wanita pucat yang menjilati wajahku. Sungguh sangat menjijikan.
namun tubuhku sama sekali tidak dapat bergerak. Tidak berhenti sampai di situ. Perlahan makhluk itu turun menjilati seluruh tubuhku mulai dari payudara hingga kemaluanku sebelum akhirnya kesadaranku menghilang. "Rani, bangun Rani!" Sayup-sayup terdengar suara ibu memanggil. Aku membuka mata dan terlihat dari jendela langit mulai terang. "Udah pagi ya Bu, Rani telat," tanyaku pada ibu. "Ya Tuhan, Rani!" Melihatku tersadar spontan, ibu memelukku dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. "Tadi ibu ngeliat kamu tertidur di lantai, terus gak bisa dibangunin. Ini udah siang, kamu bolos dulu ya, istirahat dulu, biar ibu siapin makanan." Aku hanya mengangguk dan menelaah apa yang sedang terjadi, dan menghabiskan waktu seharian untuk beristirahat. "Pagi Rani, kamu udah sehat? Katanya kemarin sakit," tanya teman sekelasku yang mengkhawatirkan keadaanku. "Iya, udah sehat kok, cuman kecapean," jawabku untuk menghindari basa-basi. Tak seperti biasa, kali ini aku tidak mampu berkonsentrasi dengan pelajaran. Ada sesuatu yang mencoba muncul di pikiranku. Jam istirahat pun datang. Nandar datang menghampiriku, namun aku seolah merasa tidak peduli. Entah apa yang terjadi denganku. Semua terasa tidak nyaman. Seperti aku harus mencari sesuatu yang bisa membuat aku tenang. Singkat cerita, bel sekolah berbunyi. Aku berjalan meninggalkan sekolah dan terlihat seorang pria berjalan menghampiriku. Itu adalah Reza. Ia tidak menoleh kepadaku. Namun saat kami berpapasan, ia membacakan sebuah kalimat yang tidak terdengar dengan jelas di telingaku. Perlahan seluruh tubuhku terasa panas. Aku berusaha berjalan secepat mungkin mencapai rumah dan mengunci diri di kamar. Ada yang tidak beres dengan tubuhku. Dan anehnya, mengapa wajah Reza selalu muncul di pikiranku. Menjelang malam rasa gelisah semakin menjadi-jadi. Kali ini setiap aku menutup mata terlihat Reza yang sedang menunggu di halaman belakang sekolah. Aku tak kuat menahan sampai akhirnya aku berlari keluar rumah menuju tempat yang ditunjukkan oleh pikiranku itu. "Gila, beneran datang dia," ucap Reza yang benar berada di halaman belakang sekolah bersama temannya Rifki. "Reza, lu udah ngapain gua?" tanyaku yang berusaha menahan rasa gelisah. Reza mendekat. Badannya yang besar sekarang tepat berada di hadapanku. Kali ini jantungku berdetak dengan kencang seperti mau meledak. Sebuah hasrat muncul untuk menyentuh tubuh Reza. Aku mencoba bertahan hingga tanganku menggenggam lengan Reza. Namun semakin aku menyentuhnya, rasa panas semakin menjalar ke bagian sensitifku hingga aku tak bisa bertahan dan memeluk tubuh Reza. "Enak aja, gua gak bakal ngapa-ngapain lu." Reza menolak dan mendorong tubuhku menjauh. "Reza, tolong." Aku mencoba memeluknya lagi, mencoba untuk memenuhi hasratku. Akal sehatku sudah tidak bisa bekerja lagi. Reza terus berusaha menolakku, namun rasa aneh yang muncul memaksaku untuk terus memohon kepadanya. "Oke, gua kasih yang lu mau, tapi lu harus nurutin semua perintah gua. Bilang sekarang, gua cinta sama Reza. Tubuh gua sepenuhnya milik Reza." Reza memerintahkanku dengan senyuman yang terlihat sedikit jahat. Aku mengikuti semua yang ia ucapkan. Terlihat temannya Rifki sedang merekamku dengan handycam di tangannya. "Sekarang buka baju lu dan memohon sama gua," perintah Reza kepadaku. Aku ingin sekali menolak, tapi tubuhku ini benar-benar memaksa untuk dijamah oleh Reza. Pada akhirnya aku melakukan semua yang diminta oleh Reza. Tak tahan melihat keindahan tubuhku, Reza pun segera menarik rambutku dan menciumi seluruh tubuhku dan memperkosaku di depan teman-temannya. Keesokan harinya aku tidak masuk sekolah. Pikiranku sangat kacau. Hanya Reza yang ada di pikiranku. Setelah jam sekolah, aku selalu bergegas menuju sebuah kos yang disewa oleh Reza untuk melayani nafsu bejatnya. Namun kegilaan Reza tidak berhenti sampai di situ. Ia mengajakku pergi ke sebuah taman kota. Terlihat seorang pria sedang duduk di sana. Itu adalah Nandar. Aku sungguh tak mampu menatap wajahnya. "Rani, apa-apaan ini?" ucapnya mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Aku membuang muka berusaha menahan hasratku pada Reza dan rasa sedihku pada Nandar. "Dengar Nandar, Rani sekarang cewek gua. Bukan, Rani pelacur gua," ucap Reza dengan tertawa. "Rani, kesini, tenang aja, aku akan melindungi kamu." Nandar mencoba meraihku, namun Reza menjambak rambutku dan menarik ke arahnya.
Kasihan lu Nandar, wanita cantik begini lu sia-siain. Tetap aja gue yang dapat keperawanannya kan? Ucap Reza dengan puas. Tenang aja, gue bakal bagi-bagi kesenangan sama lu. Reza membisikkan sebuah kalimat yang terucap seperti mantra ke arahku. Sontak seluruh badanku menjadi panas seolah siap untuk menggila. Raniku yang cantik, sekarang buka semua bajumu ya. Tunjukkan keindahan tubuhmu yang tidak pernah disentuh sama bocah cupu itu. Suara Reza terdengar seperti perintah bagiku. Aku pun menanggalkan pakaianku satu persatu sesuai perintah Reza. Nandar mencoba menghentikanku, namun teman-temannya Reza menahannya untuk mendekat. Kini aku berdiri di hutan taman kota tanpa sehelai benang pun. Aku tak dapat menahan gairah atas Reza yang menggapai tangannya untuk memuaskan hasratku. Gila kamu Reza, ini pasti ilmu pelet, brengsek kamu. Nandar terlihat marah dengan mukanya yang memerah padam. Aku sudah bilang, Ranilah yang akan mengemis-ngemis ke gua, jawab Reza dengan bangga. Tenang Rani, aku akan cari cara untuk menghilangkan ilmu pelet ini, ucap Nandar kepadaku yang tidak kuperdulikan sama sekali. Percuma Nandar, usahamu akan sia-sia. Awalnya memang aku menggunakan rambut Rani, tapi itu tidak cukup. Saat Rani jatuh ke pelukanku dan mengikuti seluruh perintahku, aku mengikat perjanjian dengan darah menstruasinya. Dan saat pelet ini hilang, itu hanya saat kematiannya saja. Reza menjelaskan dengan bangga. Gila, kamu akan membayar atas semua yang kamu perbuat. Nandar terlihat semakin tak mampu menahan emosinya. Ia terlihat mengepalkan tangannya dan bersiap untuk menghajar Reza. Namun teman-teman Reza menahannya dan balik menghajar Nandar. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Nandar. Terlihat wajahnya berlumuran darah bercampur dengan air mata saat melihat Reza dengan menikmati tubuhku di depan Nandar. Puas dengan yang dia perbuat, kami meninggalkan Reza tergeletak babak belur di taman kota. Reza membawaku pergi bersama teman-temannya menggunakan mobil. Kita akan pergi ke sebuah villa, jauh dari tempat kami tinggal. Di sanalah Reza dan teman-temannya akan puas menikmati tubuhku. Terlihat Walkman radio kesayangan Nandar masih menyala menemani tubuhnya yang terbaring tak berdaya. Selamat malam para pendengar, kembali lagi di Radio Tengah Malam bersama saya Ardian, penyiar favorit kalian. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Kalau tentang pelet gimana? Ilmu pelet sudah banyak didengar oleh sebagian banyak orang. Tingkatannya pun bermacam-macam, sesuai dengan benda pribadi milik korban yang dijadikan pengikatnya. Namun yang mengerikan, apabila pelet dirapalkan menggunakan darah menstruasi dari korbannya, hampir sama sekali tak ada penangkalnya. Kecuali katanya ada satu ilmu yang hanya bisa didapatkan di Gunung Lawu yang mampu mematahkan kutukan dari pelet ini. Mau tahu lebih jelasnya? Stay tune terus di Radio Tengah Malam.